Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mawsu'a al-Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah, yaitu kitab yang membahas tentang larangan-larangan di dalam syariah berdasarkan Al-Qur'an wa Sunnah. Insyaallah pertemuan yang lalu kita masih pada bab mawaqitus shalah, yaitu bab yang membahas tentang waktu-waktu sholat. Beberapa larangan sudah disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah ta'ala. Insyaallah pembahasan terakhir kemarin berkaitan dengan larangan menyebut sholat maghrib atau sholat isya dengan sebutan sholat maghrib. Hal itu biasa dilakukan oleh orang Arab Badui. Jadi mereka ketika menyebut sholat isya itu dengan sebutan sholat maghrib. Adapun ketika sholat isya mereka sebut dengan sholat al-atamah. Al-atamah itu kebiasaan orang Arab ketika mereka itu memasukkan hewan ternak ke dalam kandangnya, kemudian mereka memerah air susunya. Nah, itu disebut dengan waktu al-atamah. Kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang Arab Badui. Jangan sampai kaum muslimin terkalahkan oleh penyebutan hal itu. Artinya apa? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kias dengan hal tersebut, maka sebaik-baik penyebutan waktu sholat adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
yang sampai hari ini kita kenal dengan 5 waktu tersebut. Kemudian malam hari ini masuk pada bab yang berikutnya di dalam kitab Mawaqitus Shalah, yaitu bab Karahatun Naum Qablal Isya. Bab yang membahas tentang larangan tidur sebelum sholat Isya. Dalam membahas bab ini, Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 568. Bersumber dari sahabat Abu Barzah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qablal isya. Rasulullah itu tidak menyukai tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan beliau juga tidak menyukai berbincang-bincang sesudahnya. Ini hadis yang pertama. Meskipun nanti dalam penjelasan hadis ini para ulama mengecualikan beberapa keadaan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Ya, tetapi hukum asalnya, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak suka tidur sebelum sholat Isya, kemudian berbincang-bincang sesudahnya. Nah, pengecualian itu nanti karena didapati dalil Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang bahkan hingga tengah malam dengan para sahabatnya. Ini nanti dijelaskan oleh beliau. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 701, bersumber dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ayyu akhiral isya. Beliau suka mengakhirkan sholat isya. Jadi boleh ketika kita mengerjakan sholat isya itu kita akhirkan waktunya. Namun manakala kita berada di masjid, tidak ada udzur, ya, ketemu dengan jamaah, maka afdolnya lebih utama sholat itu dikerjakan secara berjamaah. Ya. Maksudnya Rasulullah SAW suka mengakhirkan sholat isya itu, beliau ketika datang ke masjid itu posisinya sudah larut. Bahkan didapati para sahabat itu kadang-kadang sampai tertidur menunggu Rasulullah untuk datang ke masjid. Jadi bukan sholat sendiri-sendiri. Wa kana yakrahun nauma qablaha. Beliau membenci tidur sebelumnya. Maksudnya sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan membenci berbincang-bincang sesudahnya. Ikhwani fiddin azakumullah, dua dalil ini dibawakan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala dalam rangka menjelaskan dua hukum berkaitan dengan sebelum isya dan sesudah isya. Apa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil? Beliau mengatakan mayoritas hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang larangan tidur sebelum isya, para ulama menjelaskan larangan itu tidak mutlak. Jika seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sanggup dan sudah terbiasa mengakhirkan sholat isya, ini daerah satu dengan daerah yang lain kadang-kadang berbeda. Ya, khusus sholat isya. Sholat isya itu waktu yang paling utama adalah di akhir waktu.
Meskipun kebiasaan kita di negeri ini sholat isya itu dilakukan di awal waktu. Tapi boleh. Ya. Jadi jika seorang muslim itu sanggup dan sudah terbiasa mengakhirkan isya, kapan waktu isya itu berakhir? Berdasarkan banyak riwayat yang ada, sholat isya itu berakhir nisful lail, sampai pada pertengahan malam. Jangan lupa ya ikhwan fillah azakumullah, berbeda antara sholat isya dengan qiyamul lail yang dilaksanakan pada sepertiga malam yang akhir, berbeda. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang malam, cara menghitungnya kata beliau, masuknya waktu maghrib itu berarti masuk malam. Nah, tinggal sekarang kita hitung di negeri kita ini maghribnya jam berapa. Misalnya jam 6. Kemudian sampai waktu fajar, yaitu waktu subuh. Waktu subuh itu jam berapa? Anggap jam 4. Berarti malam itu bisa dihitung dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti malam itu ada 10 jam. Kita enak ngitungnya karena negeri kita ini hampir separuh siang, separuh malam. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di apa namanya, kutub, mendekati kutub utara atau kutub selatan ya, yang ada kehidupannya itu kan hanya beberapa jam saja. Kalau kebetulan siangnya panjang sampai 18 jam itu siang, malamnya hanya sedikit sekali. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita gampang, jika demikian pertengahan malam itu bisa dihitung 6 berarti 5 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Kira-kira jam 11 itu sudah masuk pada pertengahan malam. Tetapi itu belum waktu sepertiga malam yang akhir. Meskipun boleh sholat tahajud itu juga dilaksanakan di awal malam, di pertengahan malam, atau pada sepertiga malam yang akhir. Yang paling afdol itu dilakukan pada sepertiga malam yang akhir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, jika seorang muslim sanggup dan sudah terbiasa mengakhirkan sholat isya dengan maksud nanti dibarengi dengan sholat malam, berarti selesai sholat isya kemungkinan bisa berzikir, kemungkinan bisa tiduran sebentar, dilanjutkan dengan sepertiga malam yang akhir sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab, maka perkara ini boleh baginya. Ya. Jadi kalau demikian, larangan yang ada di dalam hadis ini tidak jatuh pada hukum haram. Tetapi larangan ini bersifat manakala tidak ada udzur kemudian kita melakukan kena larangan ini. Adapun berbincang-bincang sesudahnya termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1763. Diceritakan di dalam hadis yang panjang, sahabat Umar bin Khattab membawakan hadis ini. Beliau mengatakan, lamma kana yaumu badrin, yaitu tatkala kami berada pada perang Badar, kata sahabat Umar. Nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikina wa hum alfun. Rasulullah SAW melihat pasukan orang-orang musyrik itu berjumlah 1000. Wa ashabuhu salasumi'atin wa tis'ata asara rajulan. Adapun sahabat-sahabat beliau, artinya kaum mukminin, jumlahnya itu 313 orang. Ya. Dohirnya, ikhwan fillah azakumullah,
313 orang melawan 1000, sudah pasti yang 300 itu kalah. Logikanya demikian. Ya. Apalagi kita ketahui kaum muslimin di awal permulaan Islam, mereka itu rata-rata berasal dari kaum du'afa. Budak yang dimerdekakan, orang-orang fakir yang mudah menerima kebenaran, yang hatinya tergetuk, yang hatinya kemudian gampang menerima kebenaran. Berbeda dengan keadaan orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang dikaruniai harta yang banyak di kota Mekah. Sehingga ketika datang agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan serta-merta mereka itu menolak agama tersebut. Melihat hal itu, fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Rasul kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini yang disebut dengan Rasul melakukan istighosah itu di sini. Ketika di hari Badrin, yaitu perang Badar. Summa madda yadaihi faja'alaha yahtifu birabbihi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat banyak dibawakan oleh Rasulullah. Ya. Riwayat yang lain menyebutkan Rasul masuk ke dalam tenda, kemudian Rasul bermunajat, Rasul beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang panjang ini sampai disebutkan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sampai memegang pundaknya Rasulullah SAW seraya mengatakan, sudah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong kita. Betul, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat. Maka kemenangan dari hitungan jumlah yang kaum muslimin tadi jumlahnya 313 melawan 1000 ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin. Falamma anhazama al-a'da'a, maka tatkala kemenangan itu sudah diperoleh dari musuh-musuh Allah, wa asaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu sudah mengambil harta rampasan perang. Jadi kaum muslimin memperoleh kemenangan, berarti hasil-hasil atau sisa-sisa dari peperangan itu adalah haknya kaum muslimin. Istasyara ashabuhu fil usara. Maka Rasul pun kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, dalam riwayat ini disebutkan beliau bermusyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar Ibnul Khattab. Tidak disebutkan malam hari atau tidak. Tapi kebiasaan Rasulullah ketika bermusyawarah untuk urusan yang penting seperti ini, itu kata para ulama dilakukan di malam hari. Yang tentunya berdasarkan riwayat tadi, beliau melarang, tidak suka berbincang-bincang sesudah sholat Isya. Tapi ini nyatanya Rasulullah SAW itu bermusyawarah. Maka dalam musyawarah itu, saya ambil riwayat yang dari Umar bin Khattab saja. Ya. Usulan dua sahabat ini berbeda. Ya. Kalau usulan dari Umar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tawanan perang itu kita tukar saja ya, dengan harta yang mereka miliki. Karena tawanan-tawanan ini adalah famili-famili kita yang ada di kota Mekah. Memang nyatanya demikian. Ya. Jadi mereka yang ikut berperang itu ya masih punya hubungan kekerabatan dengan kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah. Ya. Hampir separuh atau sepertiganya itu masih famili. Jadi artinya kalau berdasarkan nasab, ya mereka itu sebetulnya berperang dengan
dengan saudara walaupun jauh atau dekat. Rasul setuju dengan usulannya Abu Bakar As-Siddiq. Betul, mereka itu sebetulnya masih kawan-kawan kita, karena dahulu kan Rasulullah memang tinggal di kota Mekah. Tapi berbeda dengan usulannya Umar ibn Khattab. Apa kata sahabat Umar? Faqala Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, idrib a'naqa haula'i. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher mereka. Bahkan Umar menyebutkan, izinkan aku menebas Fulan bin Fulan. Izinkan Ali bin Abi Thalib menebas Fulan bin Fulan. Rasulullah tidak suka dengan usulannya Umar bin Khattab. Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Makana linnabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ayat ini membenarkan usulannya sahabat Umar ibnul Khattab. Jadi tidak usah tawanan perang itu ditukar. Mereka sudah terlalu berbuat aniaya kepada kaum muslimin. Ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak patut bagi seorang nabi ketika mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, kata Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini turun keesokan harinya. Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq terlihat menangis dengan turunnya ayat ini. Sahabat Umar tahu, ada apa ya Rasulullah, kok Anda menangis? Riwayat yang panjang itu menyebutkan, sekiranya aku bisa mengetahui persoalannya, maka tentu aku akan menangis bersama Anda. Sekiranya aku tidak bisa menangis, akan aku usahakan untuk menangis. Sampai seperti itu. Ya, begitu perhatiannya sahabat Umar ibn Khattab terhadap apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanifidin azakumullah. Barangkali kita yang membaca itu, ini biasa. Tapi orang yang menjalaninya sangat berat. Karena mereka harus ketemu dengan saudara mereka, ketemu dengan famili mereka. Ya. Dan kondisi yang sama, ternyata hukum Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki tawanan itu harus dibunuh. Nah, ini penjelasan berkaitan dengan bahwasannya mayoritas hadis yang menerangkan tentang larangan tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Ya, para ulama menjelaskan berkaitan dengan tidur tadi, ya, sudah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian berbincang-bincang disebutkan di dalam hadis ini. Artinya jika ada udhur, ikhwanifidin azakumullah, maka perkara itu tidaklah merupakan perkara yang terlarang. Kemudian pelajaran yang kedua atau faedah yang kedua, alasan larangan tidur sebelum isya adalah kekhawatiran dari Allah dan Rasulnya dari syariat ini akan terlewatnya waktu sholat. Mungkin sebagian kita mengatakan, enggak kalau terlewat. Nah, gitu. Ikhwan fillah azakumullah, kita ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Kalau Rasulullah SAW, beliau tidur, matanya terpejam, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jauh dibandingkan dengan kita. Kalau kita matanya terpejam, ya kira-kira hati kita juga sama keadaannya. Ya kalau kebetulan kita bisa bangun, ya. Lah kalau tidak bangun, betul-betul terlewatkan.
Kadang nanti sholat isya-nya loh kok sudah jam 1, loh sudah jam 2. Ini sudah lewat dari apa namanya tengah malam. Meskipun ada riwayat yang membolehkan ketika tertidur boleh di waktu-waktu itu kita melakukan sholat isya. Tapi hukum asalnya berakhirnya waktu isya itu adalah nisful lail. Ini berdasarkan dalil yang ada. Karena itu Syekh Abdullah Al-Faqih menjelaskan faqad kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalul lail ba'dal isya. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya Rasulullah itu kebiasaannya tidur di awal malam, dan ini jauh berbeda dengan keadaan kita. Ya, belum bisa tidur Ustaz kalau jam apa namanya jam 9, bisanya jam 12 lah ini. Ya mungkin karena keadaan juga. Sekarang kan Masya Allah ya. Berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW yang dahulu tidak ada informasi apapun yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Idza kana yakrahun naum qablal isya wal khatisa ba'daha. Ya, karena itu dimakruhkan tidur sebelum sholat isya dan dimakruhkan pula berbincang-bincang setelahnya. Ini apa namanya penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Faqih rahimahullah taala. Adapun penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan tidur di awal malam itu bermanfaat bagi kesehatan. Beliau sampai mengatakan wa anfa'un naum, tidur yang paling bermanfaat kata beliau makana inda siddatul hajati ilaihi, yaitu tidur ketika kondisi kita mengantuk. Jadi kalau pas mengantuk itu paling bermanfaat. Meskipun antum tidur itu hanya sebentar, tapi apa namanya efek di tubuh kita, terasa di tubuh kita itu sangat nyaman dibandingkan tidur yang banyak yang posisinya kita tidak ngantuk ya, ditidur-tidurkan. Wa naumu awwalul lail ahmadu. Kemudian tidur yang paling bermanfaat itu tidur di awal malam, itu paling baik. Wa anfa'u min akharihi, dan yang paling bermanfaat untuk hal-hal yang lainnya. Jadi di awal malam itu sangat membantu kita untuk baiknya keadaan tubuh kita. Kemudian kita tidur pula pada saat kita kondisi mengantuk. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini poin pertama berkaitan dengan hadis yang di atas tadi. Artinya apa? Ikhwan fillah azakumullah. Sekiranya hal ini tidak bisa kita teladani sepenuhnya, paling tidak apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW itu kita praktekkan. Ya adalah kira-kira kalau dalam 1 bulan itu beberapa kali kita melakukan hal ini. Ya, nanti sekalian untuk apa namanya enak mana ya sebetulnya apa yang disampaikan Rasul. Tapi kalau sudah tidur di awal malam, ya otomatis pada sepertiga malam yang akhir itu kita upayakan bisa bangun. Lah nanti tidurnya sudah di awal, bangunnya di akhir. Ini sama saja namanya, tidak ada perbedaan. Maksudnya itu ketika kita tidur di awal malam, maka keadaan kita ketika pada sepertiga malam yang akhir itu sudah kondisinya baik. Apalagi kalau umur sudah, mohon maaf, di atas 50 tahun. Itu kayaknya kalau sudah tidurnya dimulai dari jam 9 ya, setengah 9, jam 9, nanti pada jam 2 atau setengah 3 itu sudah tidak bisa nyenyak tidurnya. Setengah 2 saja biasanya sudah tidak bisa nyenyak. Itu dimanfaatkan untuk qiraatil Quran. Fa insyaallah itu juga baik untuk dunia kita.
Berapa banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang punya usaha, punya bisnis, gagal dalam usaha, gagal dalam bisnis. Sudah berikhtiar semaksimal mungkin ikhtiarnya, tapi lupa ikhtiar batinnya tidak pernah dia lakukan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, bisa jadi melalui taklim, bisa jadi melalui kawan-kawannya. Oh kok saudara saya kok Masya Allah dimudahkan oleh Allah. Rupanya terapinya mudah. Ya. Dia punya amalan berupa sholat malam. Dia punya amalan berupa sholat duha. Itu dia lakukan. Fa insya Allah, Allah akan mudahkan keadaan kita dari semula yang kurang baik. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan kemudahan dari ikhtiar rohani yang dia lakukan tadi. Jadi tidak semata-mata usaha diri kita sendiri, tetapi ikhtiar rohani itu juga kita jalankan. Itu termasuk juga benteng bagi setiap kita. Karena bisa jadi takdir akan mendahului ya, apa yang menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Sudah ditakdirkan seorang hamba itu mendapatkan satu musibah. Tapi karena begitu banyak doa yang dia lantunkan, begitu banyak permohonan yang dia mintakan. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ruh, beliau mengatakan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali takdir. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena doa itu takdir juga. Ya. Jika nanti bencana itu menimpa seorang hamba, kemudian hamba itu senantiasa berdoa, bisa jadi musibah yang mengenai dirinya itu berkurang. Ya. Tapi kalau musibah dan doa itu bertarung dan lebih kuat doa dari musibah itu, fa insya Allah hamba itu akan terhindar dari musibah tersebut. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir seseorang kecuali doa yang dipanjatkan oleh orang itu. Dan doa itu adalah takdir. Kemudian bab yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu babun nahyi anis samri ba'dal isa wa ma yajuzu minhu. Larangan mengobrol setelah isya, masih lanjutannya tadi. Dan mengobrol yang diperbolehkan, berbincang-bincang yang diperbolehkan. Untuk bab ini, Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nomor hadisnya 703. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jadabalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samara ba'dal isya, yakni zajarona. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW melarang kami berbincang-bincang setelah isya. Larangan itu, kata beliau, yakni zajarona. Beliau mencela kami. Jadi kalau ngobrol-ngobrol hanya sekedar perkara-perkara yang mubah ya, sampai larut malam ya, apalagi sekarang banyak angkringan sampai larut malam, pinter yang punya warung angkringan ya, kasih wifi sudah sampai larut malam ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul mencela kami. Tapi kalau urusannya itu berkaitan dengan urusan kebaikan, hadis di atas tadi sebetulnya sudah menjelaskan. Ternyata perkara itu boleh. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa jemaah sekalian. Betapa di saat kebiasaan manusia itu lebih suka untuk menghabiskan waktunya, untuk menghabiskan kesempatannya, ngobrol dengan banyak orang, ternyata syariat itu memberikan batasan. Maka berapa banyak orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam itu menghujat, Islam itu bukan agama yang maju. Tidak demikian jemaah sekalian. Ya, ini memberikan batasan. Sekiranya
hal yang kita obrolkan, hal yang kita omongkan itu tidaklah mendatangkan manfaat, maka perkara itu termasuk dalam hadis ini. Cukuplah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Maidah misalnya. La khaira fi katsirin min najwahum. Ya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan kalian. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali pembicaraan yang kita lakukan untuk mengajak orang lain mengerjakan, mengeluarkan sedekah, mengerjakan yang ma'ruf, atau mendamaikan dua orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang melakukan hal itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kata Allah, kami datangkan kepadanya pahala yang besar. Jadi obrolan kita kalau tidak tiga hal itu, Al-Quran menyebutkan la khaira fi katsirin. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan kita. Nah, kalau kita mau ngobrol ya silahkan ya. Berarti obrolan kita titik-titik nyangkut nanggone masalah sodako. Obrolan kita menyangkut masalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Ngajak orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf atau mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar. Atau obrolan kita berkaitan dengan ada saudara kita mungkin yang berselisih ya. Kita menjadi pendamai di antara keduanya. Fa insya Allah itu mendatangkan banyak kebaikan. Kemudian riwayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Italilali rahimahullah ta'ala adalah riwayat dari Imam Ahmad. Nomor hadisnya 4187. Bersumber dari Khaisamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Bahwasannya Khaisamah bin Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la samaro illa li rajulaini au li ahadi rajulaini. Tidak boleh berbincang malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Siapa yang dimaksud oleh Rasul ini? Limusallin. Tidak boleh berbincang-bincang pada malam hari kecuali bagi orang yang sholat. Sholat di malam hari ya. Atau orang itu menunggu waktu isya ya. Kalau di zaman Rasulullah yang menjadi imamnya adalah Rasulullah SAW. Ketika Rasul belum keluar ke masjid, maka para sahabat menunggu ya. Dalam posisi menunggu itu pasti ada perbincangan ya. Pasti ada obrolan nah, menunggunya itu nanti riwayat yang lain menyebutkan menunggu waktu sholat untuk datangnya sholat yang berikutnya itu termasuk kebaikan. Kemudian yang kedua, limusafirin atau bagi seorang musafir, mereka yang melakukan perjalanan. Rombongan yang melakukan perjalanan itu pasti ada obrolan di antara mereka. Maka ini dikecualikan oleh hadis ini. Ikhwan fillah azakumullah, apa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama, berbincang-bincang sesudah isya, larangannya tidak berlaku secara mutlak, sama seperti obrolan atau tidur sebelum isya tadi. Untuk masalah kebaikan, malah perkara ini dianjurkan sebagaimana terdapat di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya hadis yang ke-600 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, intadharna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta kana satrul lail yablughuhu fajaa fasallalana. Kata sahabat Anas bin Malik, pada suatu malam kami pernah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana satrul lail, hingga pertengahan malam.
Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya batas dari sholat Isya itu adalah nisful lail atau syatrul lail, pertengahan malam. Cara ngitungnya seperti tadi. Lalu beliau datang untuk mengimami kami, maka kami pun sholat bersama beliau. Summa khotobana. Kemudian beliau berkhutbah. Faqala, kata beliau, ala innan nasa qad sallu summa raqadu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia sudah selesai melakukan sholat, kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tazalu fi sholatin man tadhartumus sholah. Tetapi kalian senantiasa dalam hitungan sholat selagi kalian menunggu pelaksanaannya. Jadi para sahabat yang duduk di masjid tadi menunggu datangnya Rasulullah SAW sampai mengimami mereka. Mereka menunggu waktu Isya. Berdasarkan riwayat ini, keadaan mereka menunggu itu, mereka dihitung mengerjakan sholat sampai waktu pelaksanaannya. Di dalam hadis ini, perawi hadis ini mengatakan, qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, wa innal qauma la yazaluna bi khairin ma intadharu al-khaira. Kata Al-Hasan, sesungguhnya suatu kaum senantiasa akan berada dalam kebaikan selagi mereka menanti kebaikan. Ya, ini penjelasan betapa mulianya syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika syariat itu melarang sesuatu dan sesuatu itu ada pengecualiannya, pasti dijelaskan di dalam syariat. Satu contoh yang sangat indah di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, salah satu keutamaan risalah yang beliau bawa, dijadikan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk bersujud. Fa'ayyuma, ya. Kata hadis disebutkan seperti itu. Maka di mana saja kalian mendapati waktu sholat, falyusolli, maka hendaklah kalian sholat. Karena bumi ini dijadikan tempat untuk sujud. Ketika kita berada di ladang, waktunya sholat, ya sholat. Ketika berada di tempat kerja kita, di kantor kita, waktunya sholat, sholat. Ketika kita berada di pabrik, waktu bekerja, sholat, sholat. Umum. Namun ketika ada tempat yang dikecualikan, pasti dijawab oleh syariat. Ya. Apa kata riwayat yang lain? Dijadikan bumi ini sebagai tempat untuk sujud. Di mana saja kalian mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Kecuali 2 tempat yang tidak diperbolehkan. Riwayat yang lain menyebutkan 3 tempat. Tempat yang pertama, al-hammam. Tidak boleh sholat itu di kamar mandi. Karena itu adalah tempat yang najis. Jadi walaupun di mana saja kalian berada, sholatlah, ya jangan sholat di kamar mandi, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, makabir. Tidak boleh sujud itu di kuburan. Maka hati-hati ketika kita sholat di satu tempat yang di situ ada pekuburannya, karena riwayat ini menyebutkan menyandingkan antara sujud dengan menghadap kuburan. Ya. Kecuali memang sudah dibatasi antara wilayah masjid sendiri kemudian wilayah kuburan itu sendiri. Jika tidak, berhati-hati, khawatir kena hadis ini. Riwayat yang lain menyebutkan yang tidak boleh itu di kandang unta. Ya, itu tidak boleh. Ya, selain 3 tempat itu, maka di mana saja kita berada diperbolehkan dan dianjurkan ketika waktu sholat itu kita mengerjakan sholat. Indah syariat ini ketika memberikan satu ketetapan, memberikan satu perintah
Dan pada saat ada pengecualian pasti dijawab oleh syariat pula. Sudah masuk Isya nggih? Fadol di adani terlebih dahulu. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan pembahasan ini. Sesungguhnya larangan berbincang-bincang setelah Isya, atau kalau dalam bahasa kita sekarang bergadang, itu tidak lain juga memberikan hak pada tubuh kita. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian atau tempat istirahat. Jadi malam itu memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kita beristirahat. Taruhlah kita anggap keadaan kita baik-baik saja, tidak dalam keadaan lelah. Ya. Kira-kira lebih penting mana seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita dalam posisi bergadang. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang itu akan dihentikan ketika di malam hari. Jadi kedua pasukan sudah sepakat untuk tidak saling menyerang. Ya, rata-rata demikian. Ya.
kecuali dalam kondisi yang khusus. Tapi kebiasaannya, kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Karena memberikan hak pada tubuh kita. Itu yang kondisi sangat darurat saja seperti itu. Makanya ketika ada perintah di dalam syariat juga demikian. Sholat ini perintahnya sangat tinggi. Sangat tinggi sholat ini. Sampai-sampai ketika kaum muslimin itu berperang saja, diatur bagaimana pelaksanaan sholat dalam keadaan kita berperang. Anehnya, kedudukan yang sangat tinggi seperti ini, banyak kaum muslimin itu yang melupakan kewajiban sholat. Ya. Kalau tidak sangat tinggi jamaah sekalian, tidak mungkin diatur di dalam syariat. Betapa Rasul perintahkan bagi mereka pasukan yang ikut sholat, ya, mengikuti Rasulullah di rakaat pertama, shaf yang berikutnya berjaga-jaga. Ya. Ketika rakaat pertama ini selesai, maka rakaat yang barisan yang depan mundur, barisan yang belakang maju mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian berjaga-jaga dan seterusnya sampai sholat itu diselesaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan sholat itu sangat tinggi. Tapi berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang melupakan perkara itu. Maka sama halnya dengan keadaan ini, ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita anggap berbincang-bincang itu memang perlu, maka dilakukan, tidak masalah. Tapi ingat, berperang saja yang itu kondisinya sangat-sangat penting. Ya. Islam memberikan hak kepada tubuh agar mereka itu beristirahat, sehingga pada hari berikutnya masih bisa melanjutkan kewajiban mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, menjelaskan berkaitan dengan masalah ini, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla salatil isya wal hadisa ba'daha. Ya. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya sesudahnya. Wa idza atalal insan as-sahra fa innahu la yu'ti badanihi hattahu minan naum. Beliau mengatakan jika seorang bergadang semalaman dan tidak memberikan hak tidur kepada badannya, bahkan tidak melaksanakan sholat subuh kecuali bangun dengan tubuh yang lemas dan malas, kemudian tidur di awal hari, maka telah kehilangan banyak maslahat atau banyak manfaat. Ini disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Artinya, khonifuddin azakumullah, jika ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari bergadang di malam tersebut, maka perkara itu adalah diperbolehkan. Kemudian manfaat dan pelajaran yang lain dari pembahasan kedua ini, perbincangan di malam hari itu diperbolehkan untuk urusan kebaikan. Berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, nomor hadisnya 173, bersumber dari sahabat Umar radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru inda Abi Bakrin al-lailata kadzalika fil amri min amril muslimina wa ana ma'ahu. Kata sahabat Umar, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar tentang urusan kaum muslimin, dan aku ikut bersama keduanya. Imam As-Syaukani rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis ini di dalam kitab Nailul Autor, nomor hadisnya 465. Beliau mengatakan hadal hadis yadullu ala adami karohatis samari ba'dal isya. Hadis ini menunjukkan tidak ada larangan bergadang setelah isya idza kana li hajatin diniyatin ammatin aw khassah, apabila dilakukan untuk keperluan agama atau keperluan kebaikan, baik bersifat umum atau bersifat khusus.
Nah, majelis-majelis kita kadang-kadang banyak dilakukan di malam hari. Karena di pagi harinya diperuntukkan untuk bekerja, ya, untuk berusaha. Ya. Di malam hari dipakai untuk bermusyawarah. Maka perkara itu boleh manakala untuk keperluan kebaikan. Asal ikhwan fillah azakumullah, ya, tidak setiap hari, maka nanti hak tubuh kita akan berkurang, ya. Dan kadang-kadang mohon maaf, penyakit itu cepat datangnya, ya. Kita kadang-kadang kurang preventif terhadap hal itu, lupa, ya. Ada kawan mubalik yang begitu luar biasa ketika menyampaikan dakwah ini, ya. Sampai melupakan kondisi tubuh, ya. Siang ada jadwal, malam ada jadwal, masya Allah luar biasa, ya. Akhirnya ya qadarullah, ya, karena tidak memberikan hak yang cukup kepada tubuh, ya, masih di usia yang sangat muda, ya. Akhirnya harus menghadap Allah Ta'ala, ya. Ikhtiar boleh, kita berikhtiar, ya. Kemudian wa hadisu Abi Barzah wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima alal karoha, ya. Kata Imam As-Sawkani, sedangkan hadis dari Abu Barzah tadi, dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya itu adalah hukumnya makruh, ya. Ketika tidak ada alasan atau tidak ada udzur. Wa tariqatul jam'i bainahuma bi anna tuwajjahu ahadisul man'i ila kalami al-mubah alladzi laisa fihi faidatun ta'utu ala sahibihi. Cara untuk mengkompromikan, menemukan dua riwayat yang ada, ya, saya ambil sarinya saja, ya. Yang tampak bertentangan tadi, yang dibawakan oleh Abu Barzah tadi adalah larangan, sementara riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud tadi ada yang larangan, ada yang memperbolehkan. Maka Imam As-Sawkani rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis yang melarang itu diarahkan pada perkara yang mubah, yang tidak memiliki manfaat kepada pelakunya. Jadi sekedar obrolan saja, sekedar diskusi saja. Tidak ada perkara yang bisa mendatangkan maslahat. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita kembali kepada dalil yang ada, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rambu-rambu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Seorang mukmin yang beruntung, seorang mukmin yang bakal mendapatkan kemenangan, yaitu mereka orang-orang ketika beribadah mereka khusyuk. Yang kedua, apabila mereka mendapati perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, perkara-perkara yang sia-sia, mereka menjauhi perkara itu. Itulah keadaan orang-orang mukmin. Fa insyaallah keadaan kita akan baik. Para ulama dahulu dari kalangan salafus soleh sudah memberikan contoh yang luar biasa. Betapa mereka dalam kehidupannya itu selalu memberikan hal yang terbaik bagi umat ini. Ambil siapa saja, ya, dalam sirah ini, masya Allah luar biasa. Ya, saya pernah menceritakan keadaan seorang gubernur, ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, kita kenal nama Sa'ad bin Amir radhiyallahu an. Ya, beliau ini adalah seorang pemuda, ya, pemuka dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, ya, terkenal sebagai pemuda yang cerdas, ya, yang diutus oleh kaumnya untuk menentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada sebuah kejadian yang menyebabkan Sa'id bin Amir ini kemudian hatinya itu bergetar hebat, yaitu ketika mendapati telik sandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ya mata-mata, itu tertangkap oleh orang-orang kafir. Pada saat tertangkap, divonislah kemudian hukuman pancung, hukuman mati. Tapi Masya Allah, di saat kondisi yang seperti itu, telik sandinya Rasulullah itu diberikan pilihan. Ya. Apa pilihannya? Satu, kamu hina Muhammad dan ajarannya, maka kamu bebas. Jadi kamu hina, maka bebas. Kalau tidak, kamu dihukum pancung. Jadi dua pilihan tadi, bebas atau dihukum pancung. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, demi Allah, sekiranya kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertusuk duri, maka aku tidak akan ridho dengan keadaan itu. Ikhwan fillah azakumullah. Sa'id bin Amir yang waktu itu masih kafir, mendengar ucapan sahabat ini tadi, hatinya itu bergetar hebat. Beliau mengatakan di dalam hatinya, bagaimana mungkin seorang yang diberikan pilihan dunia untuk hidup bebas, hanya dengan mencela Muhammad dan ajarannya, dia lebih memilih dihukum gantung. Bahkan tidak rela kalau kakinya Muhammad itu tertusuk oleh duri. Setelah diberikan pilihan dan memilih untuk tetap berada di agama yang dia yakini, maka kemudian orang-orang kafir memberikan waktu untuk sahabat ini. Kalau begitu, apa permintaan terakhirmu? Sahabat ini kemudian mengatakan, izinkan aku untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, bolehnya kita sholat ketika kita ada hajat. Diawali dari sahabat ini tadi. Kemudian sahabat ini sholat. Ya. Kata sahabat ini, sekiranya tidak dianggap aku ini takut untuk dihukum gantung, dihukum pancung, maka akan aku perlama sholatku. Ikhwan fillah azakumullah, tubuh sahabat ini kemudian dibelah. Potongan-potongan tubuhnya itu kalau orang sekarang dicentelkan di pohon-pohon kurma, dan itu dilihat oleh Sa'id bin Amir. Bergetar tubuh beliau. Akhirnya kemudian di waktu berikutnya beliau menjadi seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Yang luar biasa, kekayaan yang beliau miliki, apapun yang beliau miliki di kota Mekah ditinggalkan, mengikuti ajaran Rasul. Di periode pemerintahan sahabat Umar ibn Khattab, Sa'id bin Amir ini diangkat menjadi seorang gubernur. Masya Allah, luar biasa. Di satu kota yang dikenal dengan, kalau sekarang itu antara Irak dan Iran. Satu daerah yang ada di Kufah, Hims namanya. Kota yang di situ menjadi daerah transit bagi perdagangan dari seluruh kawasan yang ada di Timur Tengah, yang kira-kira kemarin sempat diblokir sama pihak Iran supaya kapal-kapal tidak bisa lewat. Nah, kira-kira di daerah situlah, kota apa kemarin namanya itu. Nah, Sa'id bin Amir ini diangkat menjadi gubernur di sana, kota Hims. Sampai di telinganya Umar ibn Khattab, ternyata di kota Hims ini ada orang yang sangat miskin. Maka dicari oleh sahabat Umar. Tanya, beliau datang ke kota Hims, siapa di kota ini yang paling miskin? Mereka jawab, yang paling miskin itu adalah Sa'id bin Amir. Bukankah Sa'id bin Amir itu gubernur kalian? Iya, gubernur kami, tapi paling miskin. Ya. Terlebih lagi kemudian banyak protesan dari warganya.
Sudah miskin diprotes lagi. Biasa daerah Kufah itu memang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, keguncangan itu terjadi dari Najd. Kalau dulu namanya Najd. Najd itu berarti satu negeri yang dikelilingi oleh pegunungan. Yang dimaksud Rasul itu bukan kota Mekah tetapi kota Iran yang sekarang menjadi Iran. Keguncangan itu dari sana. Bahkan nanti munculnya Dajjal pun dari satu kota antara Irak dan Syria. Bukankah Said bin Amir itu adalah gubernur kalian? Betul, itu gubernur kami. Setelah ditelusuri, kami juga tidak senang dengan Said bin Amir. Waduh, ini double ini. Loh, kenapa tidak senang? Satu, Said bin Amir itu dalam 1 bulan, ya, itu pasti ada 1 hari yang dia itu tidak masuk kerja, bolos. Menjadi gubernur bolos. Datangnya sore ya gitu. Wah, kalau sekarang ada gubernur yang begini ya, tidak apa-apa. Tapi dulu diprotes. Kemudian Said bin Amir itu tidaklah datang ke tempat kerja kecuali ketika siang sudah meninggi. Jadi kira-kira ya kalau jam kerja itu jam 7 ya, Said bin Amir ini jam 9 baru datang. Pokoknya telat. Jadi diprotes seperti itu. Kemudian yang ketiga, Said bin Amir ini tidak pernah mau menemui kami, rakyatnya, untuk satu keperluan jika di malam hari. Maunya itu hanya siang hari saja. Wah, Umar ini sudah gak karu-karuan ini Umar. Dipanggillah gubernur Said bin Amir ini. Ya. Ini ada keluhan dari warganya. Nah, keluhannya ini, ya, katanya kamu juga orang yang paling miskin, nah, gitu. Double. Maka Said bin Amir kemudian mengatakan, demi Allah, sekiranya aku ini tidak dalam keadaan tertuduh, pasti aku tidak akan menceritakan perkara ini. Kenapa aku datang ke kantor itu posisinya selalu di siang hari? Karena aku di rumah tidak memiliki pembantu. Dan pekerjaanku adalah menjual roti. Maka selesai sholat subuh, aku membuat adonan roti. Menunggu roti itu sampai mengembang, kemudian aku jual roti itu. Hingga waktu duha. Selesai sholat duha, baru aku berangkat ke kantor. Loh, Masya Allah jemaah sekalian. Gubernur saja melakukan pekerjaan rumah tangga. Kita yang hari ini menjadi suami yang tidak gubernur. Ya, yang tidak gubernur kadang-kadang tidak mau bantu ya, istri kita. Ya. Said bin Amir melakukan hal itu. Jadi dia membuat adonan roti sendiri. Sholat subuh, ya, selesai sholat subuh menunggu sampai kemudian bekerja sampai waktu siang baru berangkat ke kantor. Kemudian yang kedua, mengapa aku di malam hari tidak pernah mau menerima rakyatku walaupun punya hajat? Beliau mengatakan, karena di siang hari seluruh waktuku sudah aku peruntukkan untuk mereka. Aku menginginkan di malam hari waktuku aku gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah hal itu mengingatkan diriku bagaimana telik sandinya Rasulullah SAW ketika dihukum pancung. Hatiku bergetar karena perkara itu. Alasannya tepat, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, kenapa dalam setiap bulan, ya, dalam setiap bulan ada 1 hari aku pasti tidak masuk kerja. Karena aku hanya memiliki 1 pakaian ini saja. 1 bulan sekali aku cuci. Karena pakaiannya itu tebel, nunggu sampai kering. Ya, jadi bergantian. Jadi enggak 1 hari tidak tidak bisa masuk ke tempat kerja. Loh, Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Betapa
Orang-orang terdahulu itu sangat berhati-hati memberikan hak kepada tubuhnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Ya, menerima apa namanya yang disampaikan tadi. Karena kamu termasuk orang yang paling miskin, dikasihlah satu kantong uang, ya. Ini silakan dipakai untuk beli pakaian untuk apa namanya keluargamu. Dilihat uang. Istrinya tanya, dari mana? Kiriman dari khalifah. Waduh, kesempatan ini. Wahai suamiku, ayo kita belanjakan. Nah, kata Sa'id bin Amir, tidak. Ini kita berikan kepada yang lebih berhak. Dipanggillah prajurit-prajurit, tentara-tentara yang kondisinya sangat miskin, dibagikan. Kata istrinya, tidakkah engkau sisakan sedikit saja untuk kita, untuk keluarga? Kata Sa'id bin Amir, tidak. Aku lebih memilih kehidupan di surga yang Allah sediakan bidadari-bidadari di sana. Kata Sa'id bin Amir, satu keringatnya bidadari saja ketika menetes di bumi ini akan menjadi wangi. Istrinya yang mendapatkan jawaban seperti itu, ya sudah kalau begitu nggak apa-apa gitu. Padahal sebetulnya tadi wis ngebet, ini dari mana kita makan kok diberikan semua gitu. Jadi istrinya akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir. Khonfidin azakumullah. Maka syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini luar biasa indahnya. Kemudian yang terakhir, adapun hadis-hadis yang membolehkan itu diarahkan pada perbincangan yang manfaat, yang kembali kepada orang yang berbicara. Mudah-mudahan beberapa poin ini tadi memberikan kepada kita ya, banyak hikmah dan pelajaran betapa syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini merupakan syariat yang indah yang akan mengantarkan diri kita kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.